Good morning, selamat pagi, shalom saudara yang diberkati Tuhan. I'm so glad this morning can be able to share some thought from the heart of God this morning for all my friend and family in Devotion from Nation. Sekali lagi salam sehat buat saudara semuanya. Just pray and hope that the Lord, peace and joy and love just fill your heart and hope for this year. Now this morning, pagi hari ini, saya ingin membaca sebagai sebuah renungan buat kita dari Amsal pasal yang ke-23. In Proverbs chapter 23, in verse 8. Dalam ayatnya yang ke-8, Amsal pasal 23. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Dalam terjemahan Amplified-nya dikatakan demikian, like the sparrow in her wandering, like the swallow in her flying, so the causeless curse does not alight. Dalam terjemahan lain dikatakan undeserved curse does not come to rest. Ketika kita mendengar kata kutuk, apa yang terpikir dan terlintas dalam pikiran kita? Yang pertama, jelas kita berpikir kata kutuk selalu dikaitkan dengan kuasa kegelapan. Pedukunan, orang-orang yang terlibat memegang jimat-jimat, atau pergi ke tempat-tempat keramat, tempat-tempat pesugihan. Ya. Nah, dulu jelas saya seperti itu. Karena dari kecil sampai usia 12 tahun, saya pegang ilmu kebal, berguru dari 2 orang guru. Terakhir dari Banten, saya pegang ilmu kegelapan, sampai ilmu kebal saya pegang. Punya banyak jimat-jimat. Ketika saya bertobat, tahun 82, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya, jelas saya harus membuang, menolak, dan membakar semua benda-benda itu. Semua jimat-jimat itu. Dan saya harus dilayani pelayanan pelepasan. Yeah. So, when we hear the word curse, we always think the word curse related to witchcraft. Or those that practice, go to a witch doctor and have a lot of black magic charm and object in their house. Go to a witch doctor when they got sick, or go to fortune teller, or astrologer. So we connect and relate curse with, demonic power in terms of involvement with the witchcraft. Now, I was there. Yeah, I was there since I was kids, because my uncle was a witch doctor. So I practiced and learned, studied, until I was 12 years old. I have all this immune power in my body. I have all this black magic power and charm and all of that. So when I converted to Jesus in 1982, then, I got delivered from all that curse that come from my involvement with black magic power. So burn down all the item and object and any black magic charm that was given to me by my witch doctor teacher. So yes, it is, but of course, when we talk about curse also, in the Old Testament, Jesus break the curse of the law for us by becoming the curse. Now always, when we talk about the curse in the Old Testament, always curse manifests in the life of the nation of Israel in the form of death, poverty, and sickness and disease. Jadi ketika kita bicara tentang kutuk dalam sejarah bangsa Israel, kita melihat ini.
bahwa ketika kutuk turun dalam kehidupan sebuah bangsa, selalu manifestasi dari kutuk itu adalah berujung kepada kematian, spirit of death. Dan kemudian sakit penyakit, ya, sakit penyakit menular kalau kita baca dalam Ulangan pasal 28. Dan kemudian kemiskinan, kemelaratan, kebangkrutan secara ekonomi. Jadi kutuk selalu termanifestasi dalam tiga hal ini. Ekonomi yang kacau, berantakan, ya, yang terus-menerus terjadi seperti itu. Gagal terus dalam bisnis, ekonomi tidak pernah breakthrough, keuangan tidak pernah mengalami terobosan, ya, never experience a financial breakthrough, always fail in business. Ya. Oh, now that is a sign that the curse is in operation. Now, unusual sickness and disease in our life, it's generational, ya, atau sakit penyakit yang terus-menerus terjadi, ya, dalam kehidupan, tidak pernah berhenti, sakit terus-menerus, ya. Dan sakit yang bersifat juga generatif kadang-kadang. Ada memang penyakit keturunan yang bersifat memang medis menurut ilmu kedokteran. Ya, ada DNA, ada gen, begitu. Ya, tapi juga ada penyakit yang turun-temurun yang bersifat curse, yang bersifat kutuk turun-temurun. Ya. Penyakit kanker, ya, selalu mempercayai 3 generasi di atas semua mati banyaknya karena kanker. Kemudian kemungkinan juga saya akan mati karena kanker. Nah, ada hal-hal yang seperti ini. Ya, manifestasi dari kutuk selalu kebangkrutan ekonomi, sakit penyakit yang aneh, ya, yang terus-menerus terjadi, kegagalan yang terus-menerus terjadi, dan kemudian berujung kepada kematian. Ya, kematian. Nah, ini 3 manifestasi dari kutuk. Nah, bersyukur Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 berkata bahwa Yesus Kristus Tuhan sudah menghancurkan kutuk dengan Yesus memikul kutuk bagi kita. Dengan jalan Dia menjadi kutuk bagi kita semuanya. Nah, ayat ini saya nggak akan berbicara tentang kutuk. Saya akan berbicara tentang penyebab mengapa kutuk itu turun. Nah, dalam perjanjian baru as simple as this. Curse is the absence of the blessings of the Lord. Kutuk adalah tidak hadirnya berkat Tuhan. Di mana tidak ada berkat Tuhan, maka di situ ada kutuk. Yang berakhir tadi pada kegagalan, hidup dalam sakit penyakit terus-menerus, dan ya bangkrut dalam banyak hal, dalam bisnis, dalam usaha selalu gagal. Nah, itu the absence of the blessing is the presence of the curse. Jadi tidak hadirnya berkat Tuhan, maka hadirnya manifestasi dari kutuk. Nah, dalam ayat ini memberitahu kepada kita tentang what causing the curse. Ayat ini dia berkata bahwa kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Saya akan berbicara lebih kepada alasannya sebagai sebuah renungan bagi kita semuanya. Kita deal dengan alasannya. Seperti pepatah katakan, ya, di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, where there's sweet sugar, there's the end. Surround that. Ya. So, no use if you just, spray the end, but you keep the sugar, spread all around in your table, on the floor. Ya, then that will attract the ant and all the bugs. Ya. Jadi di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi tidak ada gunanya kita semprot itu semut, kita bunuh itu semut, tapi kemudian penyebab semut itu datang, yaitu tentunya tadi ada gula, ada semut. Gula, sesuatu yang manis sifatnya, itu pasti akan attract dan menarik untuk semut datang. Nah, ayat ini berbicara tentang tidak mungkin semut itu ada berkeliling di meja makan kita atau di lemari kita kalau tidak ada yang manis. Jadi alasannya, yang manis-manis inilah alasan mengapa semut itu berkumpul dan berkerumun. So, ayat ini jelas dia berkata bahwa kutuk tidak akan mungkin datang tanpa alasan, tanpa sebab. Jadi kita ingin deal dengan penyebabnya, bukan akibat. Kegagalan, sakit penyakit, kemiskinan, kebangkrutan dalam hidup, itu hanyalah
akibat. Nah, banyak kali kita urusi akibatnya, tetapi kita tidak beresi penyebabnya. Nah, penyebabnya inilah yang saya ingin pagi hari ini kita baca bersama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-17. So the cause of the absence of the blessings of the Lord that causing the curse automatically come into our life in the form of failure, sickness, disease, economic bankruptcy in business. So the cause is the one that we would like to deal. Now let's just read from Jeremiah chapter 17 in verse 5 and 8. Jeremiah 17, 5 and 8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan 8. Ayat yang kelima dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, manifestasi orang yang ada di bawah kutuk atau tidak hadirnya berkat Tuhan adalah ini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi the opposite of the curse is a blessing. Ayat yang berikutnya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. In Amplified Translation, it said in verse 5, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in and relies on mankind, and making weak, faulty human flesh his strength, and whose mind and heart turn away from the Lord. For he will be like a shrub in the parched desert, and shall not see prosperity when it comes, but shall live in the rock places of the wilderness, in uninhabited salt land. But blessed with spiritual security is the man who believes and trusts in and relies on the Lord, and whose hope and confident expectation is the Lord. For he will be nourished like a tree planted by the water, that spread out its root by the river, and will not fear the heat when it comes, but its leaves will be green and moist, and it will not be anxious and concerned in the year of drought, nor stop bearing fruit. So, dalam ayat ini, dia beritahu alasan kutuk turun dalam hidup kita, dan alasan berkat menjauh dari hidup kita ada 3 hal. This is the three things that causing the absence of the blessings of the Lord in our life, in our ministry, or in our family, or in our business. Yang pertama adalah ini, mengandalkan Tuhan. The first thing is trust and relies on mankind or on the flesh. Relies on flesh. And secondly, mengandalkan kekuatan sendiri. Making weak, faulty human flesh his strength. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang ketiga, hatinya menjauh dari Tuhan. The third thing is heart and mind that turn away from the Lord. Ini 3 hal ini yang menjadi penyebab kutuk atau berkat menjauh dari hidup kita, pelayanan kita. Yaitu yang pertama, kita mengandalkan manusia. Siapapun itu. Orang tua, ketua sinode, pemimpin, rohani kita, bahkan termasuk ketika kita mengandalkan mereka, kita sedang menjauh dari berkat Tuhan. Yang kedua, mengandalkan kekuatan kita sendiri, merasa diri kuat dan merasa diri hebat. Dan yang ketiga, hatinya menjauh daripada Tuhan. So, this is the message this morning. Let's deal with the cause. Mari andalkan Tuhan dan hati kita melekat kepada Tuhan. Maka berkat akan mendekat kepada kita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.
Bye-bye.